kegemparan dunia bisnis. Selamat mendengarkan. Berita tentang pemecatan beberapa jajaran penting di perusahaan Future of Company serta tersingkirnya Moreno dari posisinya sebagai CEO di perusahaan Garden Company mulai merebak sampai ke Garden Hills bagian timur. Banyak orang mulai berspekulasi tentang tindakan tuan muda dari keluarga William ini yang sesukanya saja membuang orang-orang yang telah berjasa dalam perusahaan itu. Dari mulai kalangan bawah, menengah, sampai ke atas sibuk membahas masalah ini. Apalagi berita itu begitu cepat tersebar sampai ke Megaton. Para pembawa kabar pun mulai membumbu-bumbui cerita ini yang dari tidak ada sampai diada-adakan hanya demi sebuah keseruan dalam kabar yang mereka bawa. Yang tadinya, cerita ini panjangnya hanya 1 meter berubah menjadi 2 meter. Tiba di Megaton, cerita ini bertambah panjang sesuai dengan selera penyampai berita. Inilah bahayanya kabar yang dibawa dari mulut ke mulut. Honor Miller, calon kepala keluarga dari keluarga besar Miller, juga tidak ingin ketinggalan dalam membahas berita ini. Dia yang memang gemar mendengar adanya pergolakan internal dalam tubuh perusahaan Future of Company, dengan sengaja mengundang beberapa staf penting di perusahaannya itu, hanya demi membahas isu yang sangat hangat kali ini. Sesuai yang paling sangat menarik baginya untuk dibahas adalah tentang tayangan konferensi pers yang dilakukan oleh Tuan Moreno yang dengan mendadak mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Chief Executive Officer di perusahaan Garden Company itu dan menyerahkan jabatan tersebut kepada Tuan Riot yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan itu. Hal inilah yang dianggap sebagai ada udang di balik batu. Atau biasa saja tuan muda dari keluarga William itu menjadikan Tuan Riot sebagai CEO boneka demi kepentingan perusahaan induk yaitu Future of Company. Di Metro City pula, Tuan Besar William sampai mengundang semua kenalannya hanya untuk membahas tentang kelakuan cicit mereka ini. Dia bersama Tuan Smith, Ivan Patrick, Jackson, dan Tuan Besar Walker dengan serius membahas tentang masalah ini. Mereka sangat menyayangkan tindakan yang telah diambil oleh cicit mereka, dan yang paling parah lagi, cicit mereka itu telah membelakangi ayahnya untuk sebuah keputusan yang seharusnya diambil melalui rapat dari sebuah jajaran anggota Dewan Direksi. Tapi, bagaimana mau mengadakan rapat? Jujur saja dengan segenap kekuasaannya di Dragon Empire, bisa saja menggulingkan Jerry. Apalagi hanya serpihan rimah kerupuk seperti Ryan, Rico, dan Aslan. Jelas ini tidak ada artinya baginya saat ini. Singkat cerita, kembalinya Joe William dari Indonesia kali ini menjadi perbincangan hangat di kalangan bisnismen. Dia telah mendeklarasikan dan sekarang memberi pesan tegas kepada dunia bisnis bahwa sekarang ini dia ingin menancapkan kuku dominasinya di negara ini, kata Tuan Besar Smith. Jelas ini pesan nyata kepada Art Holding Company bahwa permusuhan dengan dirinya adalah satu kesalahan besar, kata Ivan Patrick pula. Aku sangat menyesalkan sikapnya yang turut memecat Ryan, Rico, dan Aslan. Mereka ini adalah pentolan dari organisasi, bahkan memiliki jasa besar sejak berdirinya perusahaan Future of Company sekitar 20 tahun yang lalu, kata Tuan William pula. Kita tidak bisa hanya berdiam saja. Kau King, mari kita berangkat ke Star Hills untuk menanyakan langsung kepada Jerry. Bagaimana mungkin dia hanya diam saja dengan kebijakan yang diambil oleh putranya yang masih hijau ini, kata Tuan Leon Smith. Leon, apa kau pikir itu akan berdampak banyak? Keputusan sudah diambil. Saat ini, bahkan Ryan, Rico, dan Aslan entah berada di mana. Apakah kedatangan kita bisa merubah keadaan yang sudah kacau balau ini? Tanya Tuan William pula. Belum seminggu anak itu kembali, tapi sudah membuat geger saja. Kau tahu, apa yang paling aku khawatirkan dari pemecatan Ryan, Rico, dan Aslan ini? Tanya Tuan Leon Smith. Maksudmu, mereka akan berpaling kepada keluarga Miller? Tanya Tuan William sambil melotot. Masih encer juga otakmu ternyata. Aku sangat khawatir bahwa Ryan, Rico, dan Aslan ini akan menjadi Paul, Frank, dan Diana jilid 2. Celakalah perusahaan. Sialan sekali anak itu.
kata Tuan Smith sambil menghentikan ujung tongkatnya ke lantai. Kiamat bagi future of company, bahkan perusahaan Pettigrupku, andai hal itu benar-benar terjadi, kata Tuan Aaron Pettigrew pula. 3 kekuatan nyata. Daniel tidak akan mampu melawan 1 otak dan 2 otak milik Ryan, Rico, dan Aslan ini. Belum lagi posisi tinggi mereka di dalam organisasi Dragon Empire. Bisa saja, mereka berdua ini menghasut puluhan, ratusan, bahkan ribuan anggota organisasi untuk meninggalkan Dragon Empire dan bergabung dengan mereka. Kata Tuan Leon mengutarakan kekhawatirannya. Kekhawatiran Tuan Leon ini jelas sangat beralasan. Ini karena walaupun Joe William adalah ketua besar dari organisasi Dragon Empire, namun dia baru saja kembali dari perantauannya. Sementara Rico dan Aslan adalah orang yang berjasa dalam memperkuat organisasi, bahkan sangat berjasa dalam pemekaran organisasi yang tadinya hanya berdomisili di kawasan Metro City saja. Kini bahkan seluruh kota di negara ini pasti ada cabang organisasi Dragon Empire, bahkan di Indonesia, Malaysia, bahkan sampai di Australia. Ini belum lagi negara bagian Asia Timur. Organisasi Dragon Empire tumbuh subur seperti jamur di musim hujan ketika 2 orang ini mulai mengambil alih tampak kepemimpinan pasca ditinggal oleh Jerry disusul dengan pensiunnya Draco dari dunia hitam. Ini sungguh sangat berbahaya. Ini jelas bahaya. Aku harus menghukum anak itu, kata Tuan Smith yang langsung dibalas dengan anggukan oleh Tuan William pula. Leonard, kau sampaikan pesan ke Star Hills bahwa aku dan Leon akan segera berangkat ke Mountain Lotus. Ini tidak bisa dianggap remeh. Kalau aku tidak mencita kepala anak itu, tidak puas rasa hatiku, kata Tuan William memberi perintah kepada kepala pelayan keluarganya. Baiklah Tuan Besar, saya akan mencoba menelpon ke Star Hills, kata Leonard lalu segera melangkah mendekati pesawat teleponnya. Beberapa menit lamanya dia melakukan panggilan tersebut. Ia lalu menutup telepon dengan ekspresi wajah kecewa namun tegang. Ada apa Leonard? Tanya Tuan William. Tuan Besar, aku mencoba menghubungi Black, namun dia mengatakan bahwa anak itu tidak berada di Star Hills. Anak itu kini sedang memburu Paul. Katanya, dia menginginkan kematian Paul ini, kata Leonard mengabarkan kepada tuannya itu. Ya Tuhanku, apalagi yang akan dilakukan oleh anak itu? Jerry dulu tidak begitu, Draco juga tidak. Bahkan Wilson tidak pernah membuat onar seperti ini. Anak ini jelas anak setan. Jelas sekali bahwa anak ini adalah anak setan, kata Tuan William sambil menjambak rambutnya sendiri. Halo para pendengar sekalian.